Halo semuanya, balik lagi nih dengan Gadget Max di sini. Nah, kali ini Gadget Max mau bahas nih HP flagship di zamannya. Pertama kali launching ini harganya lumayan tinggi teman-teman ya, di angka 9 jutaan. Dan saya yakin di zamannya tuh banyak banget yang pengen beli HP ini. Tapi karena harganya mahal, nggak jadi beli. Nah, sekarang smartphone itu dijual dengan harga yang murah. Ya, ini kondisinya bekas teman-teman ya. Dan kita dapetin di harga cuma 1,4 juta rupiah. Kalian masih penasaran banget nih sama smartphone-nya? Kita langsung aja ya, pindahin kamera ke atas buat unboxing dan kita lihat nih, apakah performanya masih bagus atau kameranya apakah masih bisa bersaing nih sama HP-HP sekarang. Nah, kita langsung aja ya, pindahin dulu kamera ke atas buat unboxing. Oke, kita sudah di meja unboxing, kita langsung aja unboxing paketnya teman-teman ya. Nah, kalau kalian beli HP online ataupun apapun online, pastikan ada video unboxing, karena kalau kenapa-napa itu lebih gampang buat klaimnya teman-teman ya. Oke, kita dapat adapter charger. Ini kok Samsung sih tipenya ya. Ini Samsung, dapat kabel data, dikasih kabel data micro USB. Kita coba lihat HP-nya nih. Kalian pasti penasaran banget nih HP-nya. Apa sih bang, kok kabelnya micro USB? Harga sejutaan. Oke. Ini apa teman-teman? Ini apa? Ini adalah Mi 9 teman-teman ya. Dan ini warna hitam, cuma bukan yang ada transparan gitu ya, bukan. Ini yang standar seperti ini aja. Nah, apa sih kita bahas ini? Ya, kita mau nyobain aja ya HP X flagship teman-teman ya. Karena udah lama banget nggak nyobain HP X flagship seperti ini. Kita langsung aja hidupin ya. Oke, hidup. Kita baru cek fisiknya teman-teman ya. Kita rapikan dulu mejanya, dan untuk harga kita dapetin di harga 1.416.000 teman-teman ya. Cuma ini variannya salah nih. Variannya ini adalah RAM 8GB dengan internal storage di 128 GB teman-teman ya. Dan ini dia tampilan unitnya teman-teman. Nih, harga 1,4 juta rupiah. Ya, saya bosen aja sih bahas HP-HP MediaTek Helio G99. Jujur saya bosen ya. Dan makanya saya coba beli ini biar bisa menikmati Snapdragon. Maunya sih belinya Motorola, cuma Motorola itu baru launching tanggal 20-an teman-teman ya. Jadi ya udahlah, biar kita menikmati Snapdragon. Ya, ini ya saya beli ya. Oke, untuk tombol-tombolnya masih oke ya, nggak begitu oblak di seller ini saya beli. Kemudian volumenya juga nggak begitu oblak, masih berfungsi dengan baik. Kemudian bagian atasnya ada lecet-lecet di sini ya, di bezel-bezelnya ini wajar, HP bekas. Kemudian di sini tuh ada infrared blaster, ada lubang mic. Ini juga lecet-lecet teman-teman ya. Kemudian buat SIM tray. Oke, kita mau pasang SIM tray dulu ya. Oke, kita sudah ambil jarumnya, kita buka dulu. Dan kita pasang teman-teman ya. Apakah ini bisa pasang SIM atau enggak? Tapi kata sellernya sih aman ya untuk pasang SIM, tapi jangan di reset. Kita coba aja lah ya. Oke, ini kita sudah pasang, tidak dapat ditemukan SIM 1, SIM 2 di setel sebagai kartu data seluler. Coba aja, biarin dulu. Terus kalau kita lihat di bawah sini ada tombol, kayak tombol Google ya, Google Assistant sebelah kiri ini ada. Kemudian di bawahnya ada dua grill. Kayaknya yang ini speaker ya, apa ini dual speaker? Ntar kita coba testing teman-teman ya. Dan ini buat chargernya. Dan bisa dilihat kita dikasih charger Samsung dan kabel data micro USB, padahal ini HP-nya USB Type-C. Jadi nggak berguna itu ya. Jadi kalian pakai charger yang kalian punya di rumah. Nah, ini udah sering dipakai teman-teman ya, karena ini kondisi bekas ya, wajar. Kalau ini nggak pernah dipakai, takutnya HP republish. Kalau ini tentunya HP bekas. Kemudian bagian belakangnya seperti ini, dan ini sangat meninggalkan sidik jari. Ada tulisan Mi 9. Ini apa sih? Sein ya maksudnya. Ini ya, 8/128 GB. Oke, ini tampilannya seperti ini, kameranya seperti ini ya, triple kamera, nih.
Ada LED flash di sini. Ya untuk desain sih standar aja teman-teman ya. Dan di sini tuh ada segel. Udah bodinya tipis ya. Udah kayak HP-HP zaman sekarang teman-teman ya. Kalau kita bandingin ini sama Technospark 20 Pro Plus tuh. Sama tipisnya ya. Ya, ini HP udah lama banget, udah 5 tahun yang lalu ya, launching tahun 2019 nih HP. Ini tampilan depannya seperti ini. Kita hidupin dan ini masih bisa internetan teman-teman ya. Kita lain kali YouTube dan mau ya. Jadi untuk SIM card-nya atau IMEI-nya ini terdaftar, cuma kita nggak tahu apakah permanen atau enggak. Jadi dari sellernya sih bilang permanen gitu ya. Tapi nggak tahu lah ke depannya gimana teman-teman ya. Yang penting masih bisa berfungsi lah. Ini tampilannya seperti ini. Dan kita sudah install beberapa aplikasi buat uji coba smartphone Xiaomi Mi 9 ini. Pertama, kita mau bahas di bagian harga dulu. Nah, untuk varian 8 per 128 GB, harga baru tahun 2019 ya, ini launchingnya tahun 2019, adalah di 8 jutaan sampai 9 jutaan. Nah, untuk harga bekasnya di tahun 2025 ini, seller-seller pada jual dengan varian 8 dengan storage 128 GB rata-rata 1,4 juta rupiah ya. Kalian beli di Tokopedia, beli di Shopee rata-rata jual segitu. Nah, maaf nih, kalau video ini sudah tayang, biasanya itu harganya naik teman-teman ya, harganya naik atau stoknya hilang di pasaran. Apalagi HP seperti ini itu nggak banyak stoknya ya, ini adalah HP bekas bukan HP baru. Beda nih kalau kita bahas HP baru, itu stoknya pasti melimpah di pasaran. Kalau seperti ini tuh unitnya paling puluhan unit aja. Jadi kalau video sudah tayang, biasanya stoknya udah hilang di pasaran. Nah, untuk dimensi ini juga compact teman-teman ya, dengan tebalnya cuma di 7,6 mili aja dan beratnya cuma di 173 gram aja. Nah, HP ini tuh belum ada IP rating, jadi jangan dicelupin ke air. Nah, untuk materialnya udah aluminium frame teman-teman, jadi udah aman banget, jadi udah kuat lah ya, ciri khas flagship zaman dulu. Nah, kalau sekarang kan HP-HP entry level tuh rata-rata pakai plastik gitu ya untuk materialnya. Kalau ini udah aluminium, jadi emang berat dikit, tapi nggak berat-berat banget, tapi emang berisi gitu ya kesannya. Tuh. Dan belakangnya ini sudah Corning Gorilla Glass ya, karena udah kaca-kaca gitu, dan depannya juga sudah. Jadi kalau kena ya gores-goresan seperti ini tuh masih aman sekali teman-teman ya. Nah, kita lanjut buat bahas UI-nya. Nah, untuk UI-nya dia masih menggunakan MIUI Global 12.5.1 ya, ini ya. Tuh teman-teman. Dan ini kita coba update, ternyata nggak bisa teman-teman ya. Ini Android-nya. Ya, masih oke lah, masih bisa beberapa aplikasi kita install di smartphone ini. Jadi nggak ketinggalan jauh banget ya. Dan yang paling saya sayangkan sih nggak dapet HyperOS ya. Tapi banyak yang bilang MIUI, kalau masih MIUI 12.5.1 ini biarin aja, katanya sih lebih stabil dan lebih bagus. Tapi kalau kalian pengen custom ROM gitu ya, cocok banget sih teman-teman ya. Ini keren banget, apalagi kalau kalian bisa modif kameranya pakai punya Leica gitu ya, itu bakalan ngasih gambar yang bagus. Oke. Untuk pembaruan aplikasi ya seperti ini aja ya, aplikasi bawaan aja. Kemudian untuk update sistem Google Play-nya nih 1 Februari 2021 teman-teman ya, masih jadul banget. Terus kalau kita cek bawah lagi, tampilan selalu aktif, ada AOD-nya ya, kalian tinggal aktifin mau yang mana. Ini mesin ini ya, kalian tinggal ganti-ganti aja teman-teman ya. Kemudian kalau kita cek bawah lagi nih ada angkat untuk bangunkan, ketuk 2 kali ada di smartphone ini, jadi ya ciri khas flagship lah ya. Tuh. Smooth banget ya. Kalian nggak bakalan rasakan di HP entry level fitur-fitur seperti ini teman-teman ya. Walaupun ada sih HP AMOLED harga 1 jutaan, cuma kalian nggak bakalan dapetin layar secakep ini. Saya yakin lah ya, enak banget layarnya teman-teman, emang ciri khas flagship banget. Oke, ada tampilan, wallpaper dan lain-lain di sini. Fitur spesial, di sini tuh ada game turbo. Game space ini ya. Tuh. Ini udah sih ada di sini impact. Cuma ada satu belum nih. Game PUBG Mobile udah masuk sih ya. Ya standar ya, HP entry level pun sekarang udah ada game turbonya. Kemudian ada kontak alat video apa sih ini? Nggak tahu saya itu ya apa ya. Ada jendela mengambang, kemudian ruang kedua. Oh, ini buat ruang kedua gitulah. Kemudian ada mode mudah ya. Itu aja sih mode spesial teman-teman ya. Seperti ini tampilannya.
Oke, kita lanjut buat pembahasan berikutnya, yaitu adalah yang paling spesial HP ini karena udah murah, yaitu adalah bagian layar. Ya, bagian layar ini saya impress banget dan emang enak layarnya teman-teman ya. Jadi kalau kalian emang pengen nih nikmati layar AMOLED, saya sarankan beli HP-HP X flagship gini. Beda nih kalau kalian beli HP kayak ya ITEL S25 yang pakai AMOLED, ITEL S25 Ultra yang pakai AMOLED, kemudian apa lagi ya, Technospark 30 Pro pakai layar AMOLED, tapi ini rasanya beda. Dipegang tuh emang enak banget teman-teman ya. Ya kalau kalian pernah minjam HP teman-teman kalian yang pakai HP flagship layar AMOLED, nah feelnya itu kayak gini teman-teman ya. Beda nih kalau kita megang HP dari Transsion yang AMOLED, ya biasa aja, cuma lebih cerah itu aja ya. Kalau ini emang beneran enak banget. Tuh, pergerakan dari wallpapernya itu enak juga ya, smooth gitu ya, enak banget sih ya. Feelnya emang beda banget. Nah, kita langsung aja menggunakan display info buat cek ya. Ini ukuran layarnya di 6,38 inch, compact ya, dengan resolusi di 2340 x 1080 ya. Dan di sini tuh sudah Full HD Plus dan kerapatan layarnya di sini sudah 400 ppi. Dan untuk refresh rate-nya masih di 60 Hz, touch sampling rate-nya di 120 Hz. Kemudian untuk peak brightness-nya ini bisa sampai di 1000 nits ya. Jadi udah enak banget nih mestinya pakai. Tuh, jadi udah cerah banget teman-teman. Jadi kalau kalian cari HP dengan layar ini udah enak banget sih ya layarnya. Dan yang paling saya bikin jengkel di sini yaitu security level untuk nonton Netflix. Saya kira sudah L1, ternyata masih security levelnya L3, yang dimana kalau nonton Netflix itu belum bisa sampai Full HD, masih di SD aja gitu teman-teman ya. Untuk multi touch tentunya sudah mendukung sampai 10 sentuhan ya. Itu udah 10 sentuhan, jadi ya standar HP flagship di zamannya. Ini udah 10 sentuhan. Kemudian di sini tuh untuk Corning Gorilla Glass-nya sudah Corning Gorilla Glass 6, jadi udah aman terhadap benturan, goresan. Ini udah enak banget teman-teman. Jadi jangan khawatir. Dan belakangnya juga sudah Corning Gorilla Glass 6, jadi aman terhadap goresan dan apapun ya teman-teman ya. Kalau benturan sih kayaknya bakalan pecah juga. Nah, oke, kita coba pakai nonton YouTube teman-teman ya, biar kalian tahu nih kualitas gambarnya seperti apa. Apalagi ini sudah mendukung SDR10 ya. Kita cari SDR10 4K HD ya. Coba nonton ini. Suaranya oke ya, masih bunyi dan lumayan keras. Dan kita coba settingannya pakai 2160p 60 ya. Dan ini emang gambarnya mantap banget sih. Sound speakernya udah cukup sih ya. Hanya single speaker aja, belum dual speaker. Takutnya saya kena copyright. Ini emang enak banget teman-teman ya. Ini ya. Ini yang saya bilang ya, kalau teman-teman emang fokus di layar, saya sarankan beli HP-HP X flagship kayak gini. Kalian bakalan dapat warna, sensasi, taruh jari di layar tuh emang flagshipnya dapat banget teman-teman. Dan warnanya emang cakep banget ya. Warna gelapnya tuh loh, tuh. Keren banget sih. Iya, tuh. Cakep kan teman-teman? Nggak nyesel sih kalau kalian emang cari HP layar bagus ya ini. Nah, kita lanjut buat bahas bagian berikutnya, yaitu adalah di bagian performa. Nah, HP ini tuh tahun 2019 launchingnya. Yang secara kalau kita bandingin sama prosesor-prosesor sekarang, ya HP ini tuh emang terasa kurang jos banget ya. Skor Antutu tuh nggak dapet sampai 1 juta, nggak dapet teman-teman, hanya setengahnya aja dapetnya. Ya, performanya itu ya kayak Helio G99 dikit gitu ya. Jadi nggak terlalu wow banget untuk performanya, tapi di zamannya ini adalah flagship ya, overkill sekali. Apalagi dapat skor Antutu segitu, kalian udah puas banget ya di zamannya itu. Nah, kita langsung aja cek menggunakan depth check untuk cek hardware dari smartphone ini. Nah, dia menggunakan Qualcomm Snapdragon 855 teman-teman ya. Nih ya,
4X Hero 485, 3X Hero 485, sama 1X Hero 485 ya. Dan di sini tuh pabrikasi di 7 nanometer teman-teman ya. Dan selama saya pakai sih ini adem ya, nggak terlalu over banget panasnya. Padahal di sini tuh nggak ada teknologi coolingnya, jadi oke itu ya. Beda nih sama Oppo yang kita pernah pakai ya, Oppo Find X5 Pro itu panas banget kalau kita pakai main game ya. Terus tes Antutu tuh panas. Kalau ini nggak tahu kenapa ya, adem aja sih. Kemudian kalau kita lihat di sini dia menggunakan GPU Adreno 640, main game PUBG, game Mobile Legends, Genshin Impact sih mestinya bisa ya pakai GPU ini. Kita coba testing teman-teman ya. Untuk RAM-nya 8GB, storage-nya di 128 GB yang sudah tipe UFS teman-teman ya, UFS 2.1, dan RAM-nya di LPDDR4X teman-teman ya. Nah, di sini tuh untuk baterainya yang jadi khawatir teman-teman ya, baterai hanya 3300 mAh. Dan ini termasuk boros. Kalau saya coba sih satu hari itu kita harus ngecasnya 2 kali teman-teman ya. Apalagi ini kondisi bekas, jadi kita nggak tahu nih baterai health-nya seperti apa. Dan ini kita sudah pakai dan emang terasa boros banget ya untuk baterainya. Dan HP ini tuh sudah mendukung fast charging 27 watt, dan di sini tuh mendukung wireless charging juga 20 watt. Tapi betul-betul lain dari HP ini tuh sudah ada fingerprint in display, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5, infrared juga sudah ada di sini ya. Jadi bisa jadi remote juga, dan sudah ada NFC juga di HP ini. Nah, kita coba lihat di bagian sensornya dulu. Nah, ini lumayan lengkap teman-teman ya. Jadi ciri khas HP flagship semuanya ada, gironya tentunya hardware yang kita dapat, kemudian orientasi ada, magnetic ada. Ini udah standar HP flagship ya di zamannya. Kemudian kita lanjut nih buat bahas bagian berikutnya adalah skor Antutu-nya. Nah, ini dapat skor Antutu di 596.000 teman-teman ya. Jadi belum sampai 600 ribuan. Dengan skor CPU dapat di 200.000, GPU dapat di 100 ribuan, dan memori dapat di 100 ribuan, UX dapat di 100 ribuan juga. Nah, menurut teman-teman ini worth it atau enggak dengan skor Antutu segitu? Hampir 600.000 cuma nggak dapat 600.000 gitu ya. Nah, untuk skor GPU-nya dapat di 1 juta lebih teman-teman ya. 1.345.200. Ya, ini udah kenceng sih mestinya ya. Kita coba gaming teman-teman ya. Kita tes game yaitu Genshin Impact, game PUBG Mobile, sama game Mobile Legends. Game pertama adalah game Genshin Impact. Settingannya gimana, Pak? Oke, kita coba rubah settingan ya. Jadi settingan rata kanan coba. Oke, kita ke grafis. Habis itu kita pilih ke tertinggi. Habis itu kita pilih 60 fps. Kita coba. Wow, masih bisa ngangkat teman-teman ya. Ya, walaupun saya Pak mainnya di maps yang standar aja, tapi masih oke gitu. Emang nih Snapdragon ya. Udah lama nggak bahas Snapdragon gitu ya. Kita pindah karakter juga masih cepet gitu. Udah emang enak banget sih grafisnya ya teman-teman ya. Keren. Dan ini detailnya enak banget tuh teman-teman tuh. Ini kita settingannya rata kanan semua. Nih. Enak sih sumpah. Cuma ya baterainya boros. Ini tadi kan sekitar 50. Sekarang udah 36. Boros banget. Kayaknya udah drop deh baterainya nih. Dan katanya sih bisa diganti sama brand-brand yang lain teman-teman ya. Cuma saya nggak tahu nih baterai apa yang cocok sama Xiaomi Mi 9 ini gitu. Oke, itu aja untuk tes game Genshin Impact-nya. Saya mau lanjut main dulu. Kita mau tes game kedua yaitu PUBG Mobile. Nah, ini udah masuk ke game PUBG Mobile. Settingan grafisnya bisa SDR Extreme teman-teman ya, atau di Smooth Extreme. Nah, untuk stylenya kita pakai realistik, dan gironya kita sudah hidupkan. Dan ini sudah hardware teman-teman ya. Dan gironya udah enak banget, smooth banget teman-teman ya. Tuh. Seenak ini loh, harganya HP-nya udah sejutaan aja. Oh, ada musuhnya. Oh, musuh bot.
Dan enak banget sih ya. Bagus lagi ya. Nah, kita mau jajanan dulu. Dan ini tone warnanya enak banget teman-teman ya. Warna pohonnya, terus warna bangunannya. Ini emang enak gitu. Ya ciri khas HP flagship lah, emang gini tone warnanya gitu ya. Beda nih sama HP AMOLED kayak Transcend Holding, beda. Jauh beda teman-teman ya. Apalagi sentuhan layarnya ini. Enak gitu loh. Tapi Transcend Holding wajar ya, AMOLED agak sejutaan kan, ya kayak gitu ya teman-teman, nggak mungkin dong dapat AMOLED seri flagshipnya. Nggak ada musuh nih. Oh, teman saya mana tuh? Malah meninggal semua. Yaudahlah, saya mau lanjut main dulu ya teman-teman ya. Dan kita tes game ketiga, yaitu adalah game Mobile Legends dulu. Saya mau lanjut main. Nah, untuk game Mobile Legends kita settingannya seperti ini teman-teman ya. Bisa sampai super sama grafisnya di ultra. Oke, kita langsung aja mainnya di klasik aja lah ya. Dan ini udah masuk ke game Mobile Legends. Nah, kalau kalian beli HP ini, yang tadi saya bilang ya, feel main gaming itu nggak terasa pakai HP murahan. Karena emang flagship ya seperti ini teman-teman ya. Dan hal-hal seperti ini tuh emang saya rasakan ya pas dulu-dulu bahas HP flagship teman-teman ya. Karena emang jauh banget rasanya ya. Pantesan orang-orang bilang, wah beneran mendingan beli HP flagship gitu ya. Tapi emang beneran juga sih. Cuma ya risiko baterainya boros. Kalau dapat unit yang kurang bagus, bakalan kesel teman-teman ya. Ini kebetulan baterainya aja boros teman-teman ya. Tuh, udah 28%. Tadi pas main di PUBG Mobile 30%-an. Lah nih, sendiri saya. Nothing scares me, not even death. Oke, gitu aja untuk testing game Mobile Legends, game PUBG Mobile, game Genshin Impact ya. Dan ternyata ini enak sih di kelas harganya. Oke, saya mau lanjut main dulu lah ya. Itu dia buat uji coba untuk performanya. Kita lanjut bahas ke kamera. Nah, untuk kamera, smartphone ini tuh keren banget teman-teman ya. Ini pasti bikin kalian ngiler juga. Nah, kamera belakangnya dilengkapi 3 kamera. Desain kamera emang pada zamannya seperti ini teman-teman ya. Kayak HP-HP Samsung gitu. Nih, saya ada HP Samsung Note 10 Plus, tampilannya seperti ini. Besar banget ya Samsung Note 10 Plus ya. Nah, HP Xiaomi Mi 9 ini dilengkapi kamera utama 48 megapiksel, sensornya Sony IMX586, ada kamera telefoto ya 12 megapiksel, Samsung S5K355 M5 maksudnya. Kemudian ada ultrawide 16 megapiksel ya pakai Sony IMX481. Nah, untuk kamera depannya standar aja 20 megapiksel yang desainnya water drop seperti ini. Kok desainnya seperti ini ya? Ngapain nggak Xiaomi dulu desainnya mungkin punch hole gitu? Karena Samsung udah punch hole ya. Dan ini bezelnya emang sedikit tebal ya di bagian bawahnya ini. Ya, biasa oke lah ya. Ini adalah flagship. Kita langsung aja masuk ke kameranya. Nah, di sini tuh bisa ngambil foto ultra wide, zoom 2 kali. Dan di paling kiri ada Pro, udah Pro ya teman-teman ya. Di situ ada video. Nah, untuk perekaman videonya kita nggak bisa pindah-pindah ya. Jadi kalau kalian pindah ya harus pindah dulu baru rekam, terus yang pindah dulu baru rekam teman-teman ya. Dan di sini tuh bisa ngambil video komplit banget ya. 60 fps ada, 30 fps ada, 4K 30 fps, 4K 60 fps. Kemudian ini ada foto juga, ada portrait dan lainnya. Di sini tuh ada mode malam. Cuma mode malamnya nggak sebagus HP-HP yang sekarang ada teman-teman ya. Kemudian ada watermark AI gitu ya. Jadi kalau kita ngambilnya seperti ini kelihatan tuh tanggalnya, atau mungkin keadaan kalau kita ambil foto di yang cuaca mendung dia bakalan ada tulisan cloudy ya gitu ya. Standar aja sih AI-nya ya, nggak secanggih-canggih sekarang. Ya wajar, HP zaman dulu kan AI aja baru-baru sekarang naiknya. Terus di sini tuh ada dokumen, vlogging, gerak lambat, selang waktu gitu aja sih ya, nggak ada yang wow-wow banget. Tapi hasilnya lumayan cukup banget teman-teman ya. Kita coba aja ya biar teman-teman yakin bahwa hasilnya lumayan bagus lah ya. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman.
Oke, kita sudah ambil gambar nih teman-teman ya. Dan maaf nih agak berisik karena di pojok sana ada karaoke dan sini ada karaoke teman-teman ya. Dan kalian bisa dengerin nih suara mic-nya gimana teman-teman. Apakah terdengar dengan baik atau enggak. Nah, untuk perekamannya kita merekam di 1080p di 30 fps. Hasilnya seperti ini teman-teman ya. Dan yang jadi kurang di sini tuh kita nggak bisa pindah-pindah kamera, nggak bisa pindah ke kamera ultrawide ataupun ke kamera telefotonya teman-teman ya. Nah, ini hasilnya seperti ini. Untuk fokusnya tentunya bagus. Nah, untuk HP ini tuh belum ada fitur always. Jadi ini hanya mengandalkan elektronik aja ya untuk stabil gambarnya. Nah, ini kita coba pakai jalan teman ya di 1080p di 30 fps. Ini hasilnya seperti ini. Nah, ini lebih baik sih ya ketimbang HP-HP mid-range yang pakai Ace ya. Nah, kita coba rekam muka kita. Nah, kita merekam muka kita ya. Kita rekamnya di kamera utamanya di 48 megapiksel dan ini rekamannya di 1080p di 30 fps, teman ya. Ntar kita baru coba di 60 fps, 4K sama ultrawide juga. Oke, kita sudah merekam di 4K 30 fps teman-teman ya. Dan kita coba pakai jalan dulu. Sebelum gitu kita coba tes fokusnya cepat teman-teman ya. Nah, ini kita coba pakai jalan. Nah, untuk di 4K 30 fps ternyata elektronik stabilisasinya masih aktif teman-teman ya. Nih hasilnya seperti ini di 4K 30 fps. Dan asik banget sih ya. Wow, masih keren hasilnya. Nah, ini kita ngerekam di 4K 30 fps kamera ultrawide teman-teman ya. Nah, untuk kamera ultrawide-nya resolusinya juga tinggi nih di 16 megapiksel dan dia pakai sensor dari Sony teman-teman ya. Jadi hampir sama kayak kamera utamanya. Tuh. Nih. Nah, kita coba pakai jalan teman-teman ya. Nah, kalau di kamera ultrawide 4K 30 fps ternyata Ace-nya masih aktif teman-teman ya. Jadi nggak bakalan bergoncang nih. Ini hasilnya seperti ini pakai lari. Hasilnya seperti itu teman-teman ya. Wow, keren. Nah, kita coba kamera depannya biar teman-teman tahu. Maksudnya kamera ke muka saya, bukan kamera depan ya. Ini hasilnya seperti ini. Ini ada kupu-kupu nih. Ini bisa di zoom teman-teman ya. Sampai 2 kali sih untuk di kamera ultrawide hasilnya seperti ini. Normalnya seperti ini. Wow, warnanya kalau saya lihat sih cakep ya. Keren. Nih, kalau rekam muka gimana bang? Nih, kalau rekam muka hasilnya seperti ini. Kalian bisa dilihat sendiri. Sampai vlogging, siapa tahu nih buat HP ini tuh pakai vlogging hasilnya seperti ini teman-teman. Nih, keren nggak? Menurut saya sih udah cukup banget ya. Apalagi harganya sekarang udah 1,4 juta rupiah. Oke, kita coba di telefotonya. Nah, ini untuk hasil kamera depan. Ya, 20 megapiksel hasilnya seperti ini, standar aja, nggak ada fitur raise di sini jadi bakalan bergoncang. Tapi kalau kalian mau ya mungkin settingannya diganti atau apapun diganti ya, sistemnya diganti atau UI-nya diganti gitu. Saya pernah lihat reviewer yang pakai Leica gitu. Saya nggak ngerti juga ya gimana detailnya. Itu dia bisa ngidupin untuk Ace kamera depannya. Jadi kalian tinggal setting aja, kalian cari aja di Google atau di ChatGPT atau dimanapun ya untuk settingannya gitu ya. Nah, itu aja untuk hasil kameranya depan dan belakang. Tapi kamera belakang cakep banget ya, bisa ultrawide dan telefoto juga. Kamera depannya ya standar aja. Oke, sudah aja untuk testing kamera. Kita testing foto hasilnya seperti ini. Oke, itu dia sedikit pembahasan Gadget Max tentang Xiaomi Mi 9 ya, dari unboxing sama testing game dikit-dikit. Nah, kekurangan HP ini di tahun 2025 pertama adalah baterainya kecil ya, apalagi ini HP sudah sering dipakai, tentunya kita nggak dapat baterai health yang sebaik pas pertama kali launching. Tapi oke, karena ini kondisinya bekas, yang penting pas pengujian sih masih hidup-hidup aja ya, nggak terlalu boros-boros banget. Tapi kalau pemakaian sehari-hari boros kalau kita bandingin sama HP-HP yang launching pada saat ini ya. Kemudian ini nggak ada lubang jack audio, jadi kalian harus beli komputer lagi.
Kemudian memorinya nggak bisa ditambah karena nggak bisa nambah micro SD. Karena emang dia niru Apple gitu ya, iPhone gitu nggak bisa nambah micro SD atau memori di HP ini. Jadi ada kekurangan. Nah, belum dual speaker juga. Kemudian desain bagian depannya jadul ya karena masih water drop seperti ini. Kalau sudah pansol kan keren lah itu ya, atau enggak ya pop up gitu juga keren. Tapi oke lah ya, ada harga sekarang udah murah banget di 1 jutaan. Jadi kalau kalian pengen beli ini tentunya kalian pasti nyari kamera yang jernih, kemudian layar AMOLED, performa yang lumayan ngebut ketimbang Helio G99 ya, kalau kalian bosen sama Helio G99. Nah, segitu dulu untuk pembahasan Gadget Max. Ya, kalau kalian pengen beli, ya tanggung risikonya ya, karena ini adalah HP bekas, bukan HP baru. Linknya sudah saya taruh di bawah ya, kalau kalian pengen beli langsung aja cek linknya ada di bawah. Sampai jumpa di video yang lainnya lagi.